Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Fadilan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sosiologi dari kelas 2020C. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu yang namanya kampanye. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa daerah di Indonesia pada tahun ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau yang biasa kita sebut sebagai pilkada. Atau pesta demokrasi lah yang paling kita sering dengar. Nah, tapi pelaksanaan pilkada pada tahun ini itu sedikit berbeda. Mengapa? Karena pada tahun ini pula telah terjadi peristiwa pandemi COVID-19 yang mengguncang seluruh dunia. Sehingga pelaksanaan pilkada pada tahun ini menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menginginkan pilkada pada tahun ini untuk ditunda saja karena kegiatan ini sendiri menghadirkan banyak sekali kerumunan orang. Sedangkan untuk saat ini kita diharuskan untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Ada pula yang pro agar pilkada tetap dilaksanakan tahun ini juga. Di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Kabupaten Kediri, pada tahun ini akan melangsungkan pilkada yang mana di Kabupaten Kediri sendiri pada tahun ini hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu Hanindito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa, yang secara otomatis paslon tersebut akan melawan kotak suara kosong. Nah. Di mana-mana pasti kalau ada pilkada, pasti tidak akan jauh dengan yang namanya kampanye. Nggak mungkin kan kalau paslon mau mencalonkan diri, diem-diem aja, pasti dia akan berorasi untuk mencari dukungan dari masyarakat. Nah, di sini aku mau tanya, ada nggak sih yang tahu apa itu kampanye? Ada yang tahu nggak kampanye itu apa? Kalau nggak ada yang tahu, aku mau ngasih tahu nih pengertian dari kampanye. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan usaha. Hal kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi penghambatan, pembelokan pencapaian. Berhubungan di daerah tempat tinggal saya sedang berlangsung juga pilkada, maka terjadi juga kegiatan yang namanya kampanye. Membicarakan kampanye di Kabupaten Kediri, perlu diketahui juga mengenai bagaimana respon dari masyarakat Kabupaten Kediri terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye yang telah berlangsung beberapa waktu di sini. Maka dari itu, saya sudah mengadakan survei pada 200 responden melalui Google Form. Dan pada hasil survei yang saya dapatkan menunjukkan bahwa dari 205 tanggapan yang sudah masuk dari para responden, terlihat pada diagram usia yang ada, didominasi oleh usia 19 tahun dan berasal dari beberapa institusi yang berbeda. Selanjutnya, pada diagram kepemilikan kartu tanda penduduk terlihat bahwa 97,1% responden sudah memiliki kartu tanda penduduk. Dan pada diagram hak pilih di pilkada nanti, ditemukan bahwa 85,9% responden akan memberikan hak suaranya dan sisanya memberikan jawaban tidak yang disertai alasan yang berada di bawah ini. Selanjutnya, yaitu adalah diagram yang menanyakan kepada para responden apakah ia telah mengetahui pasangan calon di pilkada nanti. Dan terkumpul data, 88,3% sudah mengetahuinya dan 11,7% belum mengetahuinya. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada responden tentang apa itu kegiatan kampanye. Dan ditemukan bahwa 77,6% responden belum mengetahui apa itu kegiatan kampanye dan 22,4%
responden belum mengetahui apa itu kegiatan kampanye. Selanjutnya, ditanyakan kepada para responden, apakah media yang paling efektif untuk melakukan kampanye di saat masa pandemi seperti ini? Dan para responden, 78% responden menjawab bahwa sosial media adalah salah satu media yang paling efektif untuk saat ini. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk responden, kampanye seperti apa yang dapat menarik perhatian masyarakat? Ini adalah beberapa jawaban dari beberapa responden. Pertanyaan selanjutnya adalah saran untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020. Ini adalah beberapa jawaban dari para responden. Itulah hasil data yang saya dapatkan dari 200 responden. Sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.